penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya penelitian yang mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah bahwa peneliti banyak mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Terhadap kasus tersebut, peneliti mempelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu yang lama. Studi kasus itu diteliti. Mendalam artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengungkapkan persoalan kepala sekolah, misalnya yang tidak disiplin ini, peneliti perlu mencari data berkenaan dengan pengalamannya pada masa lalu, masa sekarang, lingkungan yang membentuk, dan data yang berkaitan dengan variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti rekan kerjanya, dari guru, bahkan juga dari dirinya. Dan teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilakunya, wawancara, analisis dokumenter, tes, dan lain-lain, tergantung kepada kasus yang dipelajari. Setiap data dicatat secara cermat, kemudian dikaji, dihubungkan satu sama lain. Kalau perlu dibahas dengan peneliti lain sebelum menarik kesimpulan-kesimpulan penyebab terjadinya kasus atau persoalan yang ditujukan oleh individu tersebut. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Karena studi kasus ini mendalam, penelitian mendalam, dan teknik yang digunakan maka cocok dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun kelemahan studi kasus adalah informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. Boleh dikatakan bahwa generalisasi hasil dari penelitian itu informasinya sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Banyak teori, konsep, dan prinsip dapat dihasilkan